Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hadian Supriyatna, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Kali ini saya ditemani dengan rekan saya, ini ada Ibu Resi Aprianti SPD. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Assalamualaikum Bu Resi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Lancar ya kegiatannya? Alhamdulillah. Pada kali ini saya mohon izin nih, kita akan melaksanakan supervisi ya, untuk pelajaran matematika yang durasi ampuh ya. Tapi sebelum supervisi kelas, kita akan melaksanakan pra dulu ya, pra supervisi. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran, proses pembelajaran, dan sebagai persiapan nanti ketika kita akan melaksanakan supervisi di kelas. Sejauh mana persiapan Bu Resi ini dalam melaksanakan pembelajaran nanti di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyakan nih ya. Ya, silakan Pak. Yang pertama nih, nanti pas pembelajaran itu tujuan pembelajarannya apa? Untuk tujuan pembelajaran, kebetulan hari ini ada kelas 10, kebetulan hari ini saya ngajarnya di kelas 10 aja, dan materinya hampir sama mengenai materi barisan dan deret. Untuk pertemuan pertama barisan dan deret ini, tentunya tujuan pembelajarannya yang pertama, ini saya harapkan siswa atau peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dapat memahami konsep barisan dan deret. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan antara barisan dan deret baik aritmatika maupun geometri. Kemudian yang ketiga, harapannya peserta didik mampu menyelesaikan perhitungan barisan aritmatika dulu, baik yang dasar maupun hingga level HOTS gitu ya. Untuk yang keempatnya, peserta didik diharapkan mampu mengaplikasikan konsep dalam penyelesaian permasalahan sehari-hari yang berkenaan dengan barisan dan deret. Barisan dan deret, oke. Berarti materinya adalah tentang barisan dan deret ya Bu Resi ya. Kemudian berarti tujuannya itu ada 4 ini ya. Ada yang konsepnya, kemudian mengidentifikasi apakah ini tuh barisan atau deret mungkin ya. Kemudian bagaimanapun juga bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang sekarang ini lebih fokus ke barisan aritmatika dulu ya. Dan kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, area pengembangan khususnya apa nih untuk pembelajaran barisan dan deret ini? Untuk area pengembangannya, saya upayakan untuk yang pertama di aspek kognitifnya dulu Pak, dalam pengetahuannya. Jadi diupayakan agar siswa itu mampu memahami dulu konsep barisan dan deret, utamanya barisan dan deret aritmatika dulu yang pertama dibahas nanti. Kemudian untuk ranah keterampilannya nanti diharapkan mampu itu mengaplikasikan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari, penyelesaiannya seperti apa. Oke, berarti ada 2 ya. Yang pertama adalah tentang kognitif atau pengetahuan, dan yang keduanya adalah keterampilan. Baik. Kemudian nih yang ketiga, rancangan pembelajarannya apa nih? Mulai dari strateginya mungkin ya, kemudian metode dan model pembelajarannya. Untuk strateginya, saya menggunakan strategi yang berdiferensiasi, yang itu diintegrasikan dengan emosional dan sosial. Sebagai contohnya nanti di dalam pembelajaran diselingi games atau ice breaking seperti itu ya, yang tentunya berkaitan juga dengan materi yang diajarkan. Misal nanti bisa disajikan gamesnya tentang pola bilangan atau seperti apa sesuai dengan nanti materinya, mengikuti saja begitu ya. Kemudian untuk metodenya, saya lebih ke metode diskusi, kemudian ada latihan dan penugasan juga. Kalau dari modelnya problem based learning. Problem based learning atau PBL berarti ya. Oke, berarti strateginya adalah berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional ya. Kemudian metodenya kita bisa diskusi ya. Kemudian penugasan juga. Model pembelajarannya adalah PBL. Oke, ya. Kemudian kalau untuk medianya nih, media pembelajarannya mau menggunakan apa? Kalau media, saya menggunakan buku sumber aja. Mulai dari modul, saya sudah siapkan modul, ada LKPD-nya juga. Kemudian siswa juga sudah punya buku pegangan siswa yang dari
perpus ya Pak ya, Iya. yang dari kementerian gitu. Jadi saya dari sumber belajarnya untuk medianya pakai sumber belajar berupa buku. Oh, berarti bisa mau pakai modul, LKPD ataupun buku pegangan yang sudah dibagikan kepada siswa ya. Baik, nah kira-kira waktu pelaksananya kapan nih? Untuk kelas 10, kelas 10 ini ya? Hari ini ada 10.7 di jam terakhir Kak, jam 10.7. 9.10. Jam ke 9 dan 10. Ya. Oke, nanti mohon izin nanti saya akan hadir di sana. Ingin mengetahui ya supervisi kelas nih, supaya kita bisa sharing bagaimana nih cara pembelajaran Bu Resi ini dengan persiapan yang sudah tadi disampaikan. Kegiatan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa supervisi kelas ini mulai dari pra, kemudian supervisi kelasnya, dan nanti terakhir ada pasca supervisi. Jadi nanti mohon izin setelah pelaksanaan supervisi ini di kelas, nanti ada paskanya yang akan dihadiri juga dengan pengajar praktek saya, yaitu Ibu Ati Ekawati ya. Yang terakhir nih, kan kita mau supervisi nih. Kemudian sebelumnya kita melaksanakan pra supervisi ini. Apa yang dirasakan Bu Resi ini ketika melaksanakan supervisi tapi ada pra dulu nih? Gitu. Apa yang dirasakan? Ya dengan adanya pra ini, jadi saya seperti diingatkan kembali gitu ya Pak. Jadi untuk bisa melaksanakan pembelajaran dengan persiapan yang jauh lebih matang, meskipun sudah dipersiapkan, tapi kan yang manusia suka ada lupanya ya Pak ya. Betul. Dengan adanya pra seperti ini, apalagi ini kebetulan di hari yang sama begitu ya Pak. Jadi persiapan yang sudah saya siapkan juga mudah-mudahan bisa lebih matang lagi, karena diingatkan tadi, oh iya jadi saya harus menyiapkan ini dan medianya juga nanti dalam metode dan tekniknya juga terima kasih sudah diingatkan gitu. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan pra supervisi ini bisa enjoy lah nanti ya, bisa lebih matang, lebih siap ketika nanti pas supervisi kelas. Ya, mungkin itu saja Bu Resi. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya dan juga kesempatan saya nanti untuk mensupervisi. Jadi insya Allah kita bersama-sama mengevaluasi ya proses pembelajarannya ini juga untuk Bu Resi dan juga untuk saya ke depan. Sekali lagi terima kasih ya. Itulah baik proses pra supervisi yang sudah dilaksanakan. Nanti kita akan ketemu lagi di kegiatan supervisi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hatur nuhun Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kalau Ibu bilang apa kabar semuanya, tolong dijawab. Alhamdulillah, luar biasa Allah. Oke. Sekarang lagi ya. Apa kabar semuanya hari ini? Ibu senang sekali semangatnya hari ini. Karena hari ini kita berjumpa lagi. Hari Kamis pelajaran pertama, pasti sudah ingat ya, pasti bertemu dengan Ibu dan pasti kita belajar apa? Terakhir kita sudah belajar tentang logaritma. Hari ini kita move ke materi baru, itu tentang barisan dan deret ya. Tapi sebelum kita masuk ke barisan dan deret itu seperti apa? Sebelumnya untuk menambah keberkahan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu mohon kesediaannya untuk jawaban ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zafan yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan diawali dengan doa, pembelajaran kita lebih berkah dan lebih bermakna. Amin. Baik, sebelumnya Ibu akan bacakan dulu, Ibu beritahukan kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Di antaranya ada 4. Tadi ya, untuk materinya kita akan belajar barisan dan deret. Mungkin waktu SMP atau mempelajari materi ini. Nah, sekarang kita gali lebih dalam lagi ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ibu harapkan siswa yang mengikuti pembelajaran hari ini dapat memahami konsep barisan dan Rehan, umroh.
Hadir Bu. Amira. Amira. Hadir. Andini. Hadir. Ara. Aurani. Bunga Rizki. Ini ada 3 bunga ya. Bunga Sabila. Hadir. Bunga Syaila. Hadir. Cikaila. Devi. Hadir. Hanya. Laudia. Aditya. Emredi. Marco. Maulana Jibril. Niko. Muhammad Kafi. Muhammad Nur Dimas. Hadir. Nawas. Neifa. Radiska. Zaskia. Zaskia. Zelma. Hadir. Terima kasih dari semua ya, kecuali Laudia. Oke, sebelumnya ibu mau tanya dulu. Halo. Waktu SMP pernah belajar barisan dan deret? Yang gimana barisan dan deret? Pola bilangan, betul. Apa lagi? Selanjutnya berapa? Ya, selanjutnya berapa? Betul, pola bilangan berarti ya. Nah, tadi kan ibu bilang barisan dan deret. Ya. Ada yang masih ingat atau ada yang tahu bedanya barisan dan deret itu apa? Barisan, ada deret. Bedanya apa? Kalau barisan itu selisih antara dua suku. Barisan itu gimana? Selisih antara dua suku. Kalau arit itu jumlah suku. Deret. Barisan. Oh iya, barisan itu selisih. Kalau deret itu jumlah dari suku-suku bagian. Berarti itu ya perbedaan. Barisan, good man. Barisan. Oke, masih ada yang belum ngaji ya? Terima kasih. Yang pilih ini sebagai deret. Kaki belum ngaji. Ya, kalian tinggal pilih ini barisan atau deret. Nah, yang kedua, kalau ibu sajikan begini. Nah, yang pertama barisan atau deret? Deret. Kayak siapa nama deret? Deret. Deret. Soalnya waktu itu pernah gitu apa ya lihat-lihat gitu main tes gitu deret kalau yang contohnya ngomong gitu deret. Oke. Terus apa kabar dengan yang bawah? Yang bawah ini ada plus tambah itu berarti namanya apa? Barisan. Barisan. Ini kata jawaban ya, karena katanya dia pernah menemukan informasi kalau ada yang koma-komaan berarti itu deret. Terus berarti yang bawahnya barisan. Oke. Ada yang mau menyanggah atau sependapat dengan jawaban? Gimana nih? Apa pendapatmu tentang ini?
3 tepuk. Tepuk. Ya. Setiap simpanan uang harus tepuk tangan. 1, 2, 3 tepuk. 6, 7 tepuk. Itu ya, dansa ya. Kalau misalkan referennya putih, misalkan cepat. Maju ke depan. Berarti nanti 13, 14, 15 ya, bisa ya? Oke. Terserah ibu dimulai dari siapa yang dulu harus ke kanan. Siap ya? Nanti Cika sama Amira ikutan dulu di pinggir. Ya. Berdiri. Gini, berdiri boleh deh, sambil berdiri aja ya. Mulai siap ya? Yang salah berarti ke siap ya? Siap. 1. Dimulai dari Ali. dimulai dari 1, 2, 5, 6, 7, 9. Oke, oke. mulai ya. Kita mulai dari dimulai dari bulan 1. Ayo sambil ingat-ingat bilang lipatan berarti angkanya bisa dilipat ya. Udah ya, ada 1 nih, 1 korban ya. Mulai lagi. Ibu mulai dari berarti kalau yang belakang nanti bunyinya dari kaki langsung ke tangan. Ya. Dimulai dari Zelman. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Siap ya? Muternya ke kanan. Selanjutnya dimulai dari Aurani. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 13. Oh ya, 13 ya, 13. 15. Ada 1 tambah 1. Kita yang nentuin sukunya.
Jawabannya apa? 35. Masuk ke jawaban. 35. Silakan jelasin ke teman-temannya. Semua yang keseluruhannya. Iya, sukunya. Dimulai dari bulan. Coba bulan. Apa? Oke, jadi teman-teman, jadi kita kan nyari suku keberapa? Suku ketujuh dari bilangan 5. Berarti pola berapa tuh? Pola bilangan? Pola bilangan dari sana. Jadi setiap ininya nambah 5. Ya, sekian. Terus? Berarti jawabannya berapa? 35. Nah, suku pertamanya berapa? 5. Oh, terus kedua. Ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Di sini kan kita nanya yang ke-7. Iya, Berarti 30 ditambah 5 itu 35. Baik. Selanjutnya, oke. Boleh juga. Boleh. Lima dari barisan bilangan 6, 12, 14, 14 berapa? 6. Pertamanya mana? Yang kedua, 12. Di suku limanya? Di polanya pola penjumlahan? Betul kan? Terima kasih. Dari kelipatan kedua itu 12. Dari kelipatan Kelipatan 2. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai 6 kali jadi 12. Terima kasih. jelasin lagi ya, ini suku pertamanya. Terus ditambah 2 lagi Ya. jadi 4, tambah lagi jadi 6, tambah jadi 8, tambah jadi 10. Jadi suku ke-6-nya adalah 12. Dari 10 tambah 10 tambah 2. Ya, baik anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini ditentukan sekian. Tadi kita sudah belajar mengenai apa? Barisan Tanda deret dan matematika ya. Apa yang sudah kalian dapatkan selama pembelajaran berlangsung? Ada yang bisa ceritakan? Cara yang gampang Coba. mengetahui cara cepat menentukan suku ke N dari barisan dan Oke. barisan. Tadi kalian sudah bisa membedakan belum sekarang barisan dan deret itu seperti apa? Ya. Mungkin siapa yang bisa menjelaskan kembali perbedaan barisan dan deret itu seperti apa? Kita udah. Kalau barisan itu ada polanya. Ada polanya. Kalau barisan sama deret itu bulan biru. Jumlah. Ada lagi yang mau menambahkan? J. Cukup? Sudah bisa menyelesaikan perhitungannya belum? Bisa. Rumusnya apa? Rumus barisan. Kali CDF 5. Udah. Udah. A sama EUR tambah A N dan huruf N min 1 kali B. Oke. A-nya itu apa? Awal. M-nya apa ini? D-nya apa D-nya? Oke, kalau begitu Ibu sudah paham semuanya. Terima kasih. Yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, tepuk tangan dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran, Ibu minta silakan lagi untuk memimpin doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Suryana, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Pada kali ini di pasca observasi ini saya ditemani oleh ada Ibu Resi dan juga Pepe. Saya ini Ibu Ati Ekawati Rifai. Ya, assalamualaikum Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya meminta berbincang-bincang dengan Ibu Resi karena kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi, kemudian prosesnya juga
isi di kelas ya. Dan ini adalah tahapan ketiga yaitu pasca observasi. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Resi pas waktu kemarin itu ya. Mungkin nanti saya minta izin kegiatan ini akan direkam, divideokan untuk salah satu tugas saya sebagai guru penggerak di aksi nyata 2.3. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Ibu Resi ya. Yang pertama nih, bagaimana perasaan terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita laksanakan kemarin? Bagi saya sendiri bagi saya untuk pertama kali mungkin ya diawasi oleh Bapak sebagai calon guru penggerak begitu ya Pak. Untuk awal-awal tentunya merasa sedikit nervous, agak deg-degan karena yang biasanya mengajar itu sendiri mungkin ya hanya saya dan siswa dan murid di kelas. Untuk pertemuan kemarin itu diawasi oleh Bapak begitu, tapi saya haturkan terima kasih banyak karena itu juga membantu saya untuk mengevaluasi bagaimana cara mengajar saya, apakah sudah baik atau belum, apakah harus ada yang diperbaiki atau ditingkatkan gitu ya Pak. Namun seiring berjalannya waktu saya pun enjoy gitu Pak, itu hanya awal-awal saja agak nervous deg-degannya gitu ya Pak. Setelah berjalannya waktu ya seperti biasa aja. Seperti biasa aja ya. Kemarin itu pas waktu kita berbicara di pra-observasi itu katanya ada area yang ingin dikembangkan dalam hal pembelajarannya. Nah, mungkin Bu Resi bisa diceritakan kemarin area pengembangan yang dilakukan di kelas itu apa saja, kemudian langkah-langkah pembelajarannya gimana? Untuk area yang dikembangkan itu saya ada dua. Yang pertama di ranah kognitifnya, pengetahuan siswa, kemudian di ranah keterampilannya juga. Untuk langkah-langkahnya dalam pembelajaran itu pengembangan dalam segi kognitifnya itu saya lebih menekankan pada proses pembelajaran individunya Pak. Ada di latihan mandirinya, tentunya sebelumnya saya sampaikan dulu persepsi dan juga materi secara garis besarnya. Kemudian saya lebih fokus di latihan mandirinya untuk ranah kognitifnya itu. Kemudian untuk keterampilannya, karena dalam pembelajarannya juga problem based learning, ada sesi diskusi dan tanya jawab, juga ada kolaborasi kelompok di situ. Nah, saya coba untuk menerapkan langkah itu untuk ranah pengembangan keterampilannya, karena bisa melihat bagaimana siswa berkolaborasi, kemudian bagaimana siswa menyampaikan pendapat dan juga mempresentasikan hasil diskusi. Presentasikan berarti pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilannya yang sudah kita laksanakan, yang kemarin Bu Resi laksanakan. Nah, menurut Bu Resi ini sejauh mana nih area pengembangan yang sudah sampai tadi, apakah sudah berhasil nggak menurut Bu Resi? Atau ada yang kurang? Secara keseluruhan, berdasarkan saya pribadi, saya cukup puas dan merasa kemarin itu pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya tuangkan di dalam RPP dan modul ajar begitu ya Pak ya, berjalan sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Meski memang kalau dari segi kekurangan pasti selalu ada saja gitu ya Pak, tapi saya pribadi cukup puas karena apa yang sudah terlaksana sudah cukup dan sudah sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Untuk kekurangannya memang masih ada saja begitu ya Pak. Siswa yang ketika diskusi itu dia masih cenderung pasif, masih cenderung ikut-ikutan temannya gitu ya Pak ya. Belum bisa memberikan ide atau memberikan pandangan dia terhadap pembelajaran itu seperti apa. Karena kan harapannya dalam diskusi itu bisa semuanya aktif gitu ya Pak ya. Tapi memang pada kenyataannya ada saja beberapa siswa yang masih kurang aktif. Masih kurang aktif ya. Tadi disebutkan masih ada kekurangan atau kendala proses dalam pembelajaran. Nah, salah satunya adalah masih banyaknya siswa yang pasif gitu ya. Nah, kira-kira mengapa tuh masih ada siswa yang belum bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran Bu Resi? Mungkin ada banyak faktor ya Pak ya. Dari segi gaya belajar, mungkin gaya belajar setiap siswa itu kan berbeda ya Pak. Ada yang auditori, ada yang visual, atau ada yang kombinasi juga visual auditori. Juga mungkin dari ranah internalnya juga, mungkin internnya ada yang minatnya begitu tinggi terhadap matematika, ada yang bisa dikatakan minatnya bukan rendah ya Pak, tapi masih belum begitu minat di matematika gitu. Jadi istilahnya hanya
gugur kewajiban saja mengikuti pelajaran Mengikuti dia aja. gitu, mengikuti aja gitu, bukan dorongan yang kuat gitu untuk dia ingin belajar matematika gitu. Nah kalau kira-kira Bu Desi punya nggak solusinya nih supaya bisa menangani anak-anak yang tadi kurang minat matematikanya ataupun anak-anak yang pasif dalam belajar matematika? Mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya lebih kepada pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemarin juga sebetulnya sudah berdiferensiasi, namun diintegrasikan di dalam games begitu ya Pak ya, secara emosional dan sosial gitu. Untuk kedepannya mungkin akan saya coba pembelajaran yang berdiferensiasi, lebih fokus kepada gaya belajar dan minat belajar siswa begitu Pak. Yang Jadi tadi ya ya. betul. Jadi harapannya bisa bisa melayani siswa-siswa yang memiliki karakteristik atau keberagaman gaya belajar gitu. Jadi bisa terjamah semua harapannya seperti itu. Berarti solusinya nanti akan lebih bervariasi gitu ya, Mungkin. supaya lebih Mudah-mudahan. mendiferensiasi yang lebih fokus lagi kepada anak-anak ya cara pembelajarannya. Kira-kira kapan mau dimulai kita akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi? Kemarin kan kita di 10/7 ya Pak ya. 10/7 itu ada di hari Kamis ya. Insya Allah saya pada pertemuan hari Kamis nanti akan coba melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi terhadap gaya belajar tadi. Ya mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran berikutnya Bu Desi kita bisa berbincang-bincang lagi ya, sharing lagi nih gimana, apakah pembelajarannya akan semakin baik atau tidak. Ya terima kasih Bu Desi, yang mudah-mudahan observasi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Pepe untuk memberikan umpan balik atau tanggapan kegiatan pasca observasi ini ataupun proses observasi seperti sini kelas. Oke, terima kasih Pak Hadian, terima kasih Bu Resi yang sudah menyempatkan diri dan mau ya menjadi partnernya Pak Hadian dalam menyelesaikan proses-proses pembelajaran dan tugas-tugas beliau. Tapi saya melihat tadi sudah mengalir, kemudian juga apa yang dituangkan oleh Bu Resi juga selama proses pembelajaran sudah bisa melihat ya, ada umpan balik dari dirinya sendiri, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang diujarkan oleh Sahadian menjadi satu hal yang bisa mengungkapkan ya. Bu Desi juga merasa tidak tertekan kan ya Bu Desi ya? Tidak tertekan kan? Enjoy banget. Nah di sini adalah salah satu teknik dan trik yang memang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak ke depannya, yaitu itu tadi bagaimana kita bisa menggerakkan dan kita yang menggerakkan itu tergerakkan untuk bergerak. Nah, itulah sesuai dengan apa yang menjadi visi dari pendidikan guru penggerak. Dan dengan adanya Bu Desi sini sebagai partner yang diajak oleh Pak Hadian untuk ikut belajar, ada hal baik tadi ya yang sudah diperoleh, dan itu adalah salah satu nilai positif yang memang terus bisa dikembangkan. Mudah-mudahan tidak berhenti dan tidak hanya sampai di sini gara-gara tugas saja, tapi menjadi satu kebutuhan kedepannya untuk terus menjadi belajar, dan ini bisa dijadikan satu komunitas praktisi tentunya ya Pak Hadian ya. Dan salah satunya ini adalah yang memang harus ada di Loka 2. Kita kan sudah di Loka 2 sudah diingatkan bahwa komunitas praktisi ini harus, dan kenapa harus ada, itu adalah sebagai ajang kita terus belajar. Jadi walaupun nanti sekarang pada sudah hampir selesai nih gitu kan, pendidikan di guru penggeraknya yang tinggal beberapa bulan lagi selesai, berarti bukan selesai pula tugas untuk mendampingi guru-guru yang lain. Mudah-mudahan bisa terus mengajak, bukan cuma satu Pak Hadian. Nah, Bu Desi juga nanti bisa menjadi orang yang bisa mengajak dan merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah saya turut bahagia dan sangat bangga sekali dengan pencapaian yang diperoleh, dan mudah-mudahan jadi motivasi buat semua. Terima kasih, mungkin itu saja masukannya Pak Hadian. Ya, terima kasih Bu Ati. Baiklah, itulah salah satu proses dari pasca observasi kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu Ati, Bu Resi atas kesempatan waktunya, keluangan waktunya dalam kegiatan ini.
Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.